Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, apa kabar? Ya, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Pertolongan bagi kita pada ibadah minggu yang kudus ini datang dari Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Dia yang setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari Minggu ini sehingga kami bisa beribadah saat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu. Semua adalah bentuk pedulian-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga Engkau menarik kami, menghadirkan kami di tempat ini Tuhan. Bila sebentar kami akan bersama-sama beribadah Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan yang melayani, WL, singer, pemain musik, pemberita firman, aser, kolektan Tuhan, dan juga seluruh AVD Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Dan kiranya apa yang dilakukan boleh menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan. Sungguh hamba-Mu tidak tahu bagaimana kondisi hatinya, tapi kami percaya ini adalah sebuah kesempatan untuk kami juga memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui ibadah ini. Biar hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan, untuk memberikan yang terbaik melalui pujian, itu ada bagi seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Dari awal hingga akhirnya, kami menyerahkan ibadah Minggu KU2 ini ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, saya percaya kita semua yang ada di tempat ini mempunyai keadaan yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Mari kita mau tinggikan, agungkan Tuhan Allah kita. Come on.
hari untuk kita, amin. Tak berkesudahan kasih setianya Tuhan, amin. Come on. Mari katakan dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Hey! Mari katakan dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Yuk, saya mau ajak kita semua gerak ya. Kita mau angkat tangan yuk, sama-sama yuk. Semua yuk, angkat tangan semua. One, two, go. Asik. Asik keren. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Hey! Woo! Keren. Dialah yang luar biasa, amin saudara, amin. Rahmatnya selalu baru setiap hari buat kita. Apapun musim kehidupan kita. Kalian ada di mana saat ini? Di saat yang kayaknya gak enak. Tapi mari kita mau yakini, mari kita mau imani bahwa Dia adalah Allah yang selalu memegang janjinya buat kita, amin saudara. Dia Allah yang selalu menepati janjinya buat kita, amin saudara. Dia yang membuat mujizat, Dia yang membuka jalan, amin. He's a way maker. Come on. Yes, you are here, Lord. Kau bekerja di tengah-tengah kami, Bapa. Kau menjamah hati kami. You are here, moving in our midst.
yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Dialah yang luar biasa. Saya mau tolong untuk tampilkan kata-kata even. Di sini ditulis, even I don't see it you working. Bahkan ketika kita dalam kegelapan, kita nggak tahu, kita udah rasanya kok masa depannya nggak jelas. Anak-anak saya mau dibawa kemana? Pekerjaan saya mau kemana nih? Saya punya pacar siapa nanti? Waktu kalian nggak tahu ada di mana, kalian nggak rasain apa-apa, rasanya hidup kalian gelap sekali. Percayalah, Dia Allah tetap bekerja dalam hidup saudara, amin. Dia tetap memegang janjinya. Dia tetap menepati janjinya. Dia tetap miracle worker. Dia membuat mujizat dalam hidup saudara. Mujizat itu gak selalu harus besar, bisa aja kecil, tapi dia tetap membuat mujizat dalam hidup saudara. Dan dia akan selalu membuka jalan dalam hidup saudara, amin saudara. Come on, let's say it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Say, hey, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Who you are. That is 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 who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Amin. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Waktu kami rasanya kami udah gak punya pengharapan, tapi kami tahu Engkau gak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Engkau setia sama hidup kami, Tuhan. Engkau tetap bekerja. You are a way maker. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mari ajarkan kami punya iman yang kuat. Mari ajarkan kami punya pengharapan yang kuat. Karena mungkin seringkali kami gagal, Tuhan. Tapi kamu mau belajar. Kami mau tetap memandang Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu, Tuhan. Semua pujian, penyembahan kami itu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kau disukakan. Kau bersuka cita bersama-sama kami, Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu Saudara
mengisi link kehadiran yang ada di grup WA di handphone saudara, saya persilahkan waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, pada pagi hari ini, pada hari ini kita akan bersama-sama berdoa untuk 11 keluarga, 11 anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Maaf, 12 ya, 12. 12 anak yang diserahkan pada Tuhan. Sekali lagi, bagi saudara yang mungkin ada yang baru pertama kali ini menghadiri kebaktian penyerahan anak dan sudah lihat bulan lalu, bulan ini, dan mungkin bulan depan juga penyerahan anak-anak ternyata kok lebih dari 1, lebih dari 2, dan yang menyolok adalah kok sekarang bukan lagi baby ya. Biasanya 2-3 bulan, 2 atau 3 bulan sudah diserahkan pada Tuhan. Dan sekarang sudah lebih dari, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Saudara perlu saudara ketahui bahwa yang disebut anak-anak itu adalah menurut WHO itu kurang dari 12 tahun. Itu masih disebut anak-anak. Dan yang diserahkan hari ini itu mungkin pada saat dia anak itu umur 2, 3 bulan, 4 bulan, mungkin orang tuanya terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk menyerahkannya pada Tuhan. Dan sekarang waktunya untuk penyerahan itu. Jadi sebelum anak-anak mencapai umur baptisan air, maka anak-anak kita yang belum diserahkan, saudara bisa menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya, penyerahan kalau baptisan air kan harus mengikuti kata kesasi, ya, atau fondasi kekristenan. Itu ada 10 pelajaran. Tapi seluruh anak-anak menerima baptisan air, anak-anak kita yang dulu belum diserahkan dalam cara penyerahan anak, saudara bisa menyerahkan anak saudara. Baik saudara, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Tapi kata Yesus, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan pada kita semua adalah orang-orang yang mempunyai kerajaan surga. Kita sebagai orang tua diberi hak istimewa untuk mendidik mereka, untuk membesarkan mereka. Jadi tugas kita adalah untuk memperkenalkan Yesus, Tuhan Yesus kepada mereka. Dan apabila mereka sudah mengerti, ajak atau tantang mereka supaya mereka menerima Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan. Kalau sudah umur 2 tahun, kira-kira 2 tahun atau lebih, saudara bisa bawa mereka ke sekolah minggu Victory Kids, karena di sana ada guru-guru yang akan membantu saudara sebagai orang tua untuk memperkenalkan siapa Yesus itu. Dan keselamatan mereka lebih diteguhkan pada saat-saat itu, ya. Akan ditanya terus oleh guru-guru. Saudara-saudara, apabila anak-anak kita sudah diserahkan kepada Tuhan, maka mulai saat itu anak-anak kita dijaga oleh 2 tangan yang tidak kelihatan. Tangan yang perkasa, tangan yang lebih kuat dari tangan orang tua, yaitu tangan Tuhan sendiri.
Tangan Tuhan akan menjaga mereka seberapa lama mereka hidup dalam dunia ini. Mereka jadi dewasa, mereka keluarga, dan mereka melakukan segala sesuatu dalam dunia ini, semua dipimpin oleh Tuhan. Dan apabila anak-anak kita sudah diserahkan pada Tuhan, dan apabila mereka dalam keadaan sakit atau apapun juga, jangan sekali-kali bawa mereka ke kuasa kegelapan, orang bisa, ya, atau kemanapun. Mereka adalah milik Tuhan. Bawa pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong pada mereka. Kita berdoa supaya semua anak-anak ini boleh diberkati oleh Tuhan. Baik saudara, kita akan menyaksikan bersama-sama, dan saya akan mengundang anak-anak yang akan diserahkan pada pagi hari ini untuk maju ke depan, dan kita akan berdoa bersama-sama. Saya undang untuk anak Agatha Natania Sidabutar dengan orang tua Kristi Dalton Saragi dan Rizky Fatmawati. Silakan ke depan. Kedua, anak Declan Nathanael Wilson dengan orang tua Kwe Wei Liang dan Henny Kusnawati. Ketiga, anak James Ray Daniel dengan orang tua dan Bapak Daniel almarhum dan Lisa Suherliani. Dan keempat, anak anak Berneta Natania Sidabutar. Nama orang tua dan orang tua Christine Dalton Saragi dan Ibu Rizky Fatmawati. Selanjutnya anak Yosua Setiawan. Orang tua Setiawan dan Ekawati. Selanjutnya anak Fadil Bayu Akirin dengan nama orang tua Vivi Alfiani dan Nata Suwarna. Selanjutnya anak Elizabeth Jane Lisda Graciela dengan orang tua Bapak Daniel almarhum dan Lisa Suherliani. Sudah ya. Selanjutnya anak Henry Evander dengan orang tua Sumando Sitanggang dan Yvonne Yolanda. Selanjutnya anak Jeffrey Matthew Kenrat Riyadi dengan orang tua Alexander dan Yuniati. Selanjutnya anak Kenzo Alexander Wilson dengan orang tua Kwe William dan Henny Kusnawati. Sudah ya. Selanjutnya anak Presen Napitupulu dengan orang tua Supratno Napitupulu dan Hot Maria Natalia Boru Simbolon. Dan selanjutnya anak Jet Immanuel Nathan, orang tua Mesah Nathan dan Yulia Indriani. Baik saudara, kita akan mendoakan anak-anak kita yang ada di depan. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan satu lagu, yaitu Ku Serahkan, Ku Serahkan. Ku serahkan
pada Saudara, kita angkat tangan kita memberkati anak-anak kita yang ada di depan, kita serahkan pada Tuhan. Ku serahkan, ku serahkan anakku pada surga, hamba mau berdoa untuk anak Agatha Natania Sidaputar. Hai Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba menyerahkan anak Agatha Natania Sidaputar ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Kau pegang dia, Kau peluk dia. Dia menjadi milik-Mu, dan mulai saat ini kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya. Dan mari Tuhan, supaya dia boleh menjadi anak yang makin besar dengan hikmat dari surga, menghormati orang tua dan menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Berdoa juga untuk anak Beneta Natania Sidaputar. Hai Tuhan, Kau sendiri tolong padanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai saat ini tangan Tuhan akan memelihara dia. Dan dia makin besar, penuh hikmat dari Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama, menghormati orang tua, dan memuliakan Yesus dalam kehidupannya. Dan mulai saat ini kuasa iblis tidak berhak di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Tadinya mau berdoa untuk anak Deklan. Anak Deklan, Nathanael Wilson. Mari Tuhan, hamba menyerahkan anak ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai saat ini dia adalah milik Tuhan. Dia boleh mendapat hikmat dari Tuhan dan kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya. Dia boleh menjadi besar, menjadi anak yang menghormati orang tua dan menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Alexander Johnson. Mari Tuhan, Kau sendirikan berkati dia, Abang serahkan dia ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari Tuhan, mulai saat ini dia ada dalam tangan Tuhan. Dan kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya, karena dia adalah milik Tuhan. Dia boleh makin besar dengan hikmat dari Tuhan. Dia boleh menghormati orang tua, menjadi berkat bagi sesama. Dan melalui hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Selanjutnya hamba berdoa untuk anak James Ray Daniel. Baik Tuhan, saat ini hamba menyerahkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai saat ini tangan Tuhan akan menjaga dia menjadi makin besar,
menjadi anak yang sungguh memuliakan Tuhan, menghormati orang tua dan menjadi berkat bagi sesamanya. Kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya karena dia adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk anak Elizabeth Jane. Mari Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai saat ini kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya. Dia adalah milik Tuhan, Engkau jaga dia makin besar dengan hikmat dari Tuhan. Dia boleh menghormati orang tua, menjadi berkat bagi sesama. Dan di dalam hidupnya, dia boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kamu berdoa Tuhan. Kamu berdoa Tuhan untuk anak Yosua Setiawan. Mari Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini, kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya. Dia boleh dijaga oleh Tuhan. Dia boleh makin besar dengan hikmat dari Tuhan. Dia boleh memuliakan Tuhan dalam hidupnya, menghormati orang tua, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak Fadil Bayu Akhirin. Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya, karena dia dijaga oleh tangan Tuhan yang perkasa. Mari Tuhan, mulai saat ini dia boleh di dalam pimpinan Tuhan makin hari makin besar dan menjadi berkat bagi sesama, menghormati orang tua dan memuliakan Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk anak Henry Evander. Mari Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini tangan Tuhan akan menjaga dia. Makin berhari, makin besar. Dia boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan supaya mulai saat ini dia boleh dipelihara oleh Tuhan dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk anak Jeffrey Matthew Kenrat Riyadi. Mari Tuhan, kami berdoa dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini tangan yang tidak kelihatan tapi perkasa, itu tangan Tuhan menjaga dia dimanapun dia berada. Dia boleh menjadi besar, jadi anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua, menjadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak Present Napitupulu. Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia dalam penjagaan Tuhan. Kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya. Dia boleh dijaga makin hari makin besar, menjadi anak yang menghormati orang tua, anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama, memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak Jet Immanuel Nathan. Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak ini ada dalam tangan Tuhan. Kuasa iblis tidak berhak di dalam kehidupannya. Dia boleh dijaga oleh Tuhan, makin besar, menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupannya, karena dia adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau sudah mendengar doa kami semua. Kami sudah menyerahkan anak-anak ini, ke-12 anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya mulai saat ini, kuasa Tuhan, tangan Tuhan menjaga mereka semua. Di samping kedua orang tua yang memelihara mereka. Kau berkati kedua orang tuanya, supaya orang tuanya juga mendapat hikmat dari surga untuk mendidik anak-anak ini mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan
Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami hidup. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ya, satu ya, anak Agatha. Orang tua. Agatha sama siapa? Anak Deklan Nathanael. Next selanjutnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Meli. Mah, kayaknya kita harus buka toko deh pas hari Minggu. Kelihatannya pasti ramai banget nih kalau buka toko. Lah, nanti hari Minggu kita nggak gereja gitu? Hah, nanti aja. Pas omsetnya udah gede, baru kita ke gereja. Oh, oke. Pak, besok jangan lupa ke gereja ya. Tapi omsetnya teh masih belum nyampe target. Udahlah, nanti aja lah. Pusing mikirin omset, nanti aja. Widih, Mas, ini mah. Halo, Pak. Nih, sini. Lihat nih, tuh. Keuntungan selama 2 minggu nih. Buka toko tiap hari, gede banget kan? Oh, puji Tuhan, Pak. Keuntungan udah lebih dari target ya. Berarti besok kita bisa gereja dong. Sayang sih, soalnya gimana ya? Kalau 1 hari tutup, berarti bisa-bisa omsetnya turun, padahal minggu rame. Pak, kalau tiap minggu gini terus,
namanya serakah deh. Ya gimana ya, bukannya serakah sih. Kan papa ini kepala keluarga loh. Papa ini harus ngebiayain sekeluarga. Papa menanggung kalian semua. Ya papa harus kerja terus. Seringkali keserakahan memiliki banyak wajah, sehingga kita tidak dapat mengenalinya. Biblical Night akan membantu kita mengenali apa itu keserakahan dan mengapa keserakahan disebut sebagai dosa. Jangan lewatkan Kamis 15 September pukul 7 malam via Zoom Gereja Rehoboth. Tuhan memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama sebelumnya saya mengundang kita semua untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur atas penyerahan anak yang barusan kami lalui bersama-sama Tuhan. Kami percaya ketika anak-anak tersebut bertumbuh dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ada orang tua yang mengajarkan nilai-nilai mengenai Engkau, mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan saat besar nanti mereka menyenangkan hati Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau juga menilik seluruh jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Biar hati yang dipenuhi dengan kerinduan untuk belajar lagi, mengerti lebih lagi tentang kehendak Tuhan melalui firman-Mu, itu ada pada kami Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu yang bukan siapa-siapa Tuhan, kiranya Engkau menjamah lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dilayakkan untuk membawakan kebenaran itu bagi seluruh jemaat tempat ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan firman ini dari awal hingga akhirnya. Ke dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Kristus, sejenak saya rindu untuk, tolong PPT-nya, untuk mengajak Bapak Ibu mengingat tentang hal-hal yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Aduh, gak enak ya ajakannya ya. Emang Bapak Ibu, ketika bicara tentang pengalaman yang tidak mengenakan itu, ada kalanya kita mau cepat-cepat pergi dari situ, gitu ya. Kenapa sih yang ditanya tentang itu, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, pengalaman yang tidak mengenakan itu dialami oleh semua orang. Saya mengalami, orang tua kita mengalami, tetangga kita mengalami, Bapak Ibu sekalian pun mungkin mengalami kondisi itu. Dan bukan cuma satu kali. Itu dialami berulang-ulang. Bagaimana rasanya ketika kita melalui pengalaman yang tidak mengenakan? Tentunya dia menimbulkan emosi negatif. Sedih, marah, cemas, jengkel, iri hati. Rasa ingin memberontak. Mungkin mengundang tindakan untuk mau bertindak. Hal-hal yang memang ada kalanya ketika mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan itu membuat kita, kenapa sih saya harus ada di kondisi seperti itu? Kapan ini harus berlalu? Berapa lama saya menjalaninya? Bapak Ibu, satu ketika ada seekor anak kerang. Bapak Ibu kalau tahu kerang itu ya. Satu ketika anak kerang ini kemasukan butir pasir.
Bapak Ibu pernah makan kerang, di dalamnya itu ada daging yang begitu lunak. Jadi kebayang ketika butir-butir masuk mengenai tubuhnya yang lunak itu, dia tidak nyaman. Bahkan ketika tergores itu sangat sakit. Lalu anak kerang ini datang ke ibunya. Bu, saya kemasukan pasir. Dia mengeluh, rasanya gak enak sekali. Ibu tolong keluarkan pasirnya dari tubuh saya, kata kerang ini. Nah, lalu ibunya menjawab begini. Nak, kita bangsa kerang itu tidak dianugerahkan tangan oleh Tuhan. Betul ya ibu-ibu? Ibu pernah makan kerang ada tangannya? Wah, ajaib sekali gitu ya. Kita tidak dianugerahkan tangan oleh Tuhan. Dan maaf, ibu tidak bisa membantu kamu. Bertahan saja nak. Ada waktunya nanti penderitaanmu akan lewat. Semangat, jalani terus, bertahan saja. Akhirnya karena nasihat dari mamanya, anak kerang ini bertahan. Dia gelisah, dia mencoba ingat nasihat mamanya. Kadang-kadang dia, benar gak sih nasihat mama? Aku kok gak lewat-lewat dari kondisi seperti ini tuh gak enak. Sebulan lewat, belum juga pasir itu lenyap dari tubuhnya. 2 bulan lewat, 1 tahun lewat. Tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda yang terbentuk dalam diri. Sesuatu itu mulai besar. Walaupun mungkin kondisi rasa sakitnya berkurang, tapi dia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri. Sebuah mutiara muncul di dalam diri. Semakin halus, semakin besar, semakin bercahaya. Harganya jutaan mahalnya. Dia menjadi kerang yang tidak berakhir di meja makan warung seafood seperti rekan-rekannya yang lain, Bapak Ibu. Dia menjadi kerang yang sangat berharga. Bapak Ibu, ketika bicara tentang pengalaman yang gak mengenakan, ada kalanya kita berpikir, kapan ini akan pergi dari saya? Kapan ini akan lewat dari saya? Mungkin masanya berbeda-beda, peristiwa yang sama. Ditinggal pergi oleh seseorang, kehilangan seorang yang dikasihi. Yang satu cukup setahun dan dia bisa kembali move on. Yang lain butuh bertahun-tahun untuk dia kembali move on. Waktunya berbeda, tetapi tetap emosi negatif itu pasti dialami. Nah, hal yang sama pun dialami oleh Kain. Bapak Ibu tentu familiar sekali dengan cerita ini. Kain dan Habel. Keduanya mempersembahkan korban. Lalu jelas di dalam ayat yang keempat, saya tulis ayat yang kelima, tapi ayat yang keempat, persembahan Habel itu diindahkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan persembahan Kain? Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ketika bicara tentang sangat panas, itu ketika dilihat dari bahasa Ibrani itu berarti karah. Artinya dia jengkel gitu ya. Ada kemarahan yang berkorban, yang bercampur iri hati. Kenapa punya saya enggak? Kami dalam waktu yang sama. Kami dalam posisi yang sama. Kami berjerih lelah sama. Kain sebagai petani, Habel sebagai peternak yang mengembalakan. Kami membawa jerih lelah kami sama-sama. Tapi kenapa dia diterima dan saya tidak? Ada kemarahan yang begitu berkorban. Ada kesedihan yang bercampur dalam kemarahan itu. Ada keresahan dalam kondisi seperti itu. Kadang-kadang kan kita begitu. Kadang bukan cuma satu emosi negatif. Mulai timbul protes. Mulai timbul rasa memberontak ketika itu mengalami satu pengalaman yang gak mengenakan. Ada rasa kesedihan yang terselip. Ada rasa kehilangan duka cita. Dan kita gak tahu ini sebetulnya emosi saya tuh nano-nano gitu ya. Dan itu yang dialami oleh Kain, Bapak Ibu. Nah, dari kisah Kain ini, kita akan belajar 3 cara bertumbuh melalui emosi negatif. Kalau saya ngalamin emosi negatif, bagaimana caranya? Supaya emosi negatif itu bisa mendewasakan saya, itu tidak menghancurkan saya, terlebih lagi menghancurkan orang di sekitar saya. Mari kita melihat ayatnya yang pertama. Maaf, itu harusnya ada poin pertama, menyadari dan mengelola emosi negatif yang timbul.
Mari Bapak Ibu membuka di Kejadian 4, Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau Alkitab ya. Kita lihat ayatnya. Kejadian 4 ayat 5 dan 6 terlebih dahulu. Nah, setelah di ayat kelima dikatakan demikian. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, nyanyi besar, tidak diindahkan Tuhan. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu, Tuhan mengetahui, Kain gak ngomong, Kain gak bicara, Kain gak protes pada Habil. Tapi Tuhan mengetahui, ini ada yang berbeda dengan Kain. Kenapa hatimu panas? Tuhan tahu sampai dalam hati, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan tahu ada emosi yang berubah pada Kain. Dan dia mencoba menyadarkan Kain akan hal itu. Lalu ketika masuk pada ayat yang ke-7, Bapak Ibu baca dalam Alkitab Bapak Ibu dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu dan dia akan menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa di atas. Ini Tuhan tahu Bapak Ibu, kalau Kain tidak mencoba menguasai emosinya dan bukan sebaliknya emosinya yang menguasai dia, Tuhan tahu bahwa nanti Kain akan jatuh di dalam dosa. Emosi negatif yang tidak dikelola itu akan mendatangkan malapetaka. Bapak Ibu, jawaban Tuhan untuk menggugah kesadaran Kain, kan seharusnya kalau engkau berbuat baik, kau berseri-seri. Tapi kenapa mukamu muram? Tuhan, kenapa mukamu muram? Sebetulnya Tuhan mau ajak Kain bahwa yuk coba lebih fokus untuk refleksi ke dalam diri. Kenapa kondisi ini membuat dirimu tidak bahagia? Kamu merasa kamu persembahkan, tapi ternyata aku punya keputusanku sendiri kata Tuhan. Mana yang berkenan buat aku dan tidak. Ketika punyamu tidak berkenan, tentunya Kain harus merefleksi ke dalam kenapa persembahannya tidak dikenan oleh Tuhan. Satu alasan penolakan atas persembahan Kain adalah Tuhan bisa melihat hati Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari perhatikan ayat ini. Dikatakan jika engkau berbuat baik, apakah mukamu tidak akan berseri-seri? Jadi kalau engkau berbuat baik, tentu mukamu akan bahagia. Itu menyerahkan bahwa dia tahu waktu persembahannya tidak diterima. Ada yang gak beres ketika dia mempersembahkan. Seharusnya Kain merefleksi ke sana. Tuhan gak cuma lihat yang secara fisik dikerjakan oleh Habel dan Kain. Kita pun kalau ada di posisi itu, saya bayangkan Bapak Ibu ada meja persembahan, ada Habel dan Kain. Dua-duanya sama-sama mempersembahkan. Tapi ternyata Tuhan bukan cuma lihat secara fisik. Tuhan lihat jauh ke dalam bagaimana hati Habel dan bagaimana hati Kain. Dan ini akan selaras jika Bapak Ibu ingat kisah tentang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uang, jumlah yang paling kecil di antara seluruh yang persembahkan. Tapi apa kata Tuhan? Dia mempersembahkan lebih banyak daripada orang tempat itu. Apa yang lebih banyak? Bukan jumlah. Tapi waktu mempersembahkan, bagaimana hati yang dibawa ketika mempersembahkan. Dan Tuhan melihat itu. Dan Tuhan ingin supaya Kain mulai berpikir, Kain sadar, oh iya, saya harus merefleksi ke dalam. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dengan Kain? Dia sibuk dengan pikirannya. Kenapa harus Habel diterima dan saya tidak? Kami sama-sama ada di tempat ini. Kami sama-sama capek dengan kerjaan kami. Lalu kami mencoba mempersembahkan buat Tuhan. Saya kan kakaknya, dia adiknya. Kenapa justru dia yang lebih baik dari saya? Ibu yang pertanyaan-pertanyaan gitu tuh muncul dengan diwarnai dengan kemarahan yang begitu besar. Kemarahan yang berkobar-kobar. Padahal Allah mau supaya Kain meregulasi emosinya. Kain mempelajari
proses awal emosi negatifnya muncul, bagaimana itu berlangsung, dan bagaimana Kain bisa mengelolanya. Ibu, saya lepas masker, sorry. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada seorang Profesor Gross, dia ahli bidang psikiatri. Dia merumuskan satu teori tentang regulasi emosi, dan dia memberikan satu cara untuk bisa meregulasi emosi. Kita akan belajar singkat tentang hal ini. Yang pertama adalah cara kalau kita dalam kondisi yang tidak enak begitu. Yang pertama adalah tentang pemilihan situasi. Waktu saya mengalami hal seperti ini, saya harus ada di tempat ini enggak ya? Kalau saya tetap ada di tempat ini, saya akan meledak enggak ya dengan emosi negatif yang saya alami? Apakah baik saya ada di tempat ini? Apakah saya tetap bisa meresponi dengan baik dengan kondisi dalam hati saya bergemuruh? Atau saya harus tinggalkan sejenak untuk saya menenangkan hati atau tidak? Nah, itu yang disebut dengan pemilihan situasi. Nah, setelah kita lakukan itu, lalu ada pengalihan perhatian. Lalu setelah kita mulai ambil tempat yang memang baik buat kita mulai fokus pada perasaan kita. Saya sedang marah. Iya, saya sedang marah. Saya sedang jengkel. Betul, saya sedang jengkel. Kalau saya marah dan jengkel, lalu saya tidak hati-hati terhadap kemarahan dan kejengkelan saya, maka apa yang terjadi? Sesudah itu mulai perubahan kognitif. Maksudnya kita menilai situasinya, saya harusnya nggak salah dalam hal ini. Saya tahu betul alasan logis yang saya ungkapkan. Kenapa orang lain gak bisa terima alasan saya? Tapi mulai ubah maknanya. Kenapa Tuhan izinkan kondisi seperti ini? Boleh saya alami. Setelah itu terjadi, mari meresponinya secara fisik. Bapak Ibu, kita belajar bahwa manusia itu holistik. Kondisi fisik, kondisi psikis, kondisi spiritual, kondisi sosial, itu semuanya saling berkaitan. Ketika kita mulai mencari makna Tuhan, kita menghubungannya dengan kondisi spiritual kita. Waktu kita mengelola perasaan itu, kita menghubungkannya dengan kondisi psikis kita. Waktu kita meresponi secara fisik, mulai relaksasi, cari dulu tempat yang adem, bergerak dulu, berdoa dulu, cari Tuhan, dengar lagu dulu, supaya telinga kita lebih aktif, atau cuci muka dengan air dingin. Jadi kita akan rasa, pipi saya panas ya, karena emosi saya bergejolak. Nah, pada waktu itu semua dilakukan, maka intensitas emosi kita bisa berkurang. Dan yang terjadi pada aspek sosial, kita lebih smooth untuk berhubungan dengan orang lain. Memberi jeda waktu untuk mengelola emosi negatif dalam diri kita itu penting, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Kalau enggak, kita akan menjadi seperti cermin yang kita dapat sesuatu, kita dapat tanda kutipnya, kita dapat yang enggak enak, kita pantulin ke orang. Dapat enggak enak, kita pantulin ke orang. Yang ada kita nabrak ke orang lain. Aduh, sakit gak? Ya saya sakit, lalu kita pantulin ke orang. Orang lain sakit gak? Sakit. Yang ada kita bukan saling memberkati, kita bukan saling melayani, kita bukan saling mengasihi. Yang ada kita saling nusuk satu sama lain. Dan itu gak diinginkan oleh Tuhan. Yang Tuhan waktu Tuhan tanya Kain, ada apa Kain? Kenapa panas hati? Kenapa mukamu muram? Hati-hati Kain. Maksud Tuhan tuh, ayo Kain mundur dulu, pikir dulu, tarik dulu dalam dirimu. Apa yang salah dengan kamu? Kenapa kamu tidak diindahkan dan Habel diindahkan? Tuhan mau bawa untuk Kain terus meregulasi emosinya. Supaya seluruh aspek dalam hidupnya itu mengolah emosi negatifnya. Dan itu mendatangkan kebaikan buat dia dan orang yang ada di sekitarnya, yaitu adiknya sendiri. Oh, Ibu suatu ketika, saya nggak tahu Bapak Ibu udah pernah dengar ilustrasi ini, belum di KKW saya pernah bawa tentang ilustrasi ini. Suatu ketika Pak petani capek kerja, lalu dia taruh semua barang-barangnya di dalam gudangnya, kondisi sudah sore dia tinggal. Dia nggak tutup pintu gitu ya Bapak Ibu ya.
Lalu ada ular masuk dalam gudangnya. Namanya ular, di jalan aja itu ya. Di jalan dia masuk dalam gudang. Lalu ular ini melewati gergaji. Karena dia melewati gergaji, tanpa sadar tubuhnya tergores gergaji. Luka, iya sakit asli. Waktu tubuhnya tergores gergaji, ular ini berpikir gergaji adalah musuhnya. Lalu ular ini marah, dia gigit lagi itu gergaji. Ibu kebayang ketika dia gigit gergaji apa yang terjadi? Tambah sakit. Goresan kedua mulai muncul lagi. Dia marah lagi, dia gigit lagi gergajinya. Tambah sakit lagi, goresan ketiga muncul lagi. Dia tambah jengkel, dia marah. Lalu akhirnya dia belitkan tubuhnya di gergajinya dengan harapan musuhnya bisa mati. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ular ini mati kehabisan darah. Kita bukan ular Bapak Ibu. Waktu kita mengalami emosi negatif Tuhan tahu. Tarik dulu. Regulasi dulu. Pikir dulu, olah dulu emosi itu. Sadari, refleksi, evaluasi ada apa dengan emosi negatif saya. Sehingga pada akhirnya emosi negatif mendatangkan dampak yang positif bagi kita. Nah, cara yang kedua adalah bersikaplah jujur Bapak Ibu. Kejadian 4 ayat 8 dalam ayat ini dikatakan demikian. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Kejadian 4 ayat 9 katakan demikian, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Katakan demikian. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, kita tahu semua story-nya, ending-endingnya Kain bunuh Habel. Dia tidak mencoba merefleksi emosi negatifnya, dia tidak mengolah emosi negatifnya, lalu keluar tindakan-tindakan yang negatif dengan dia membunuh Habel. Lalu firman Tuhan kepada Kain, Tuhan tanya, di mana Habel adik? Lalu jawaban Kain, aku tidak tahu apakah aku pembunuh adik. Apakah aku penjaga adikku? Katakan gitu, maaf. Bapak Ibu, Kain tahu enggak? Tahu, karena dia yang bunuh Habel. Lalu kenapa Kain berbohong? Karena hati nurani Kain berbicara. Walaupun waktu itu belum ada hukum Taurat yang tertulis Bapak Ibu. Tetapi waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga menaruh hukum-hukumnya dalam hati manusia. Dan melalui hati nurani itulah Tuhan berbicara. Kain tahu betul saya gak enak nih. Yang saya lakukan ini salah. Dia belum pernah lihat pembunuhan. Belum ada manusia yang dibunuh. Habil manusia pertama yang dibunuh. Dia belum punya TV Bapak Ibu. Gak ada cerita tentang pembunuhan. Dia belum punya handphone. Itu pembunuhan pertama. Tapi Kain berbohong. Dan dia tahu ini salah nih. Yang saya lakukan ini salah. Hati nurani Kain menunjukkan bahwa membunuh itu adalah hal yang salah. Lalu dari mana Kain belajar untuk berbohong? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kok dia bohong? Kok dia enggak jujur gitu ya? Kalau Bapak Ibu flashback kembali ke Kejadian 3, pada waktu itu setelah Adam dan Hawa makan buah, lalu Tuhan berjalan-jalan di taman, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Mereka sembunyi. Dia bilang, aku takut karena aku sedang telanjang dan Tuhan ada di taman ini. Jadi ternyata Kain berbohong itu untuk menghindar. Dan kebiasaan menghindar itu juga dilakukan oleh orang tuanya. Itu baru satu momen itu yang tercatat di Alkitab Bapak Ibu. Bagaimana kisah antara ketika Kain lahir, dia melewati hari demi hari, dia melewati tahun demi tahun, sampai akhirnya jatuh satu momen dia membunuh Habil. Berapa contoh yang dia dapat dari orang tuanya, waktu orang tuanya untuk menghindar menyelesaikan masalah. Jadi ternyata Kain belajar dari orang tuanya. Bapak Ibu, kita semua adalah produk dari keluarga.
Bapak Ibu yang sudah sembuh pasti punya orang tuanya lagi. Karena yang tidak punya orang tua hanya Adam dan Hawa. Semua orang punya generasi di atasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum menikah yang ada di atas, saudara punya generasi di atasnya. Salah satu yang menciptakan diri kita seperti ini, itu adalah keluarga kita. Dan itu yang dialami oleh Kain. Itu yang dia pelajari selama dia hidup. Jadi ternyata penting ketika menciptakan iklim emosional yang baik dalam keluarga. Supaya apa? Anak kita tumbuh dengan emosi yang sehat. Emosi positif, emosi negatif itu alamiah. Dia bertemu dengan berbagai pengalaman dalam hidupnya ketika dia bertumbuh. Ada emosi positif dan emosi negatif yang muncul. Tapi bagaimana dia meresponinya, dia belajar dari keluarga. Bapak Ibu, seorang ahli mengutarakan tentang bagaimana caranya membangun iklim emosional dalam keluarga. Ada orang tua yang mereka concern untuk melatih emosinya. Jadi menurut orang tua ini adalah ekspresi emosi anak. Itu adalah kesempatan untuk memvalidasi perasaan anak. Sebentar. Dan kesempatan mengajari anak tentang emosi, cara mengekspresikannya dan mengelolanya. Emosi sebagai bagian dari hidup kita adalah satu yang penting. Dia selalu ada, dia selalu hadir. Itu yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Tapi bagaimana kehadirannya dihargai, bagaimana kehadirannya dikelola, bagaimana kehadirannya divalidasi, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih nyaman atau tidak. Dan itu diajari oleh orang tua. Tapi di sisi lain ada orang tua yang mengabaikan emosinya. Mereka tidak secara konstruktif memperhatikan perasaan anak dan menganggap emosi negatif itu berbahaya. Kecenderungan untuk lari, kecenderungan untuk menghindar, kecenderungan untuk ini emosi ini nggak enak, saya mau tinggalin aja. Kecenderungan ketika anak nangis, ini tuh berisik. Lalu kita ambil jalan pintas, kita bentak dan suruh berhenti. Emosi itu nggak penting dan anak nggak menghargai emosinya. Ketika itu tertahan di dalam, tidak tahu kapan itu akan meledak. Karena itu hal yang alamiah ada di dalam dia. Ketika dia tumbuh dengan teman, dia tidak menghargai emosi temannya. Karena dia belajar tidak dihargai emosi. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu tumbuh dalam keluarga asal Bapak Ibu. Tapi pada waktu kita di sini Tuhan mau kita menjadi pemutus rantai. Jika kita mengalami itu, kita menjadi pemutus rantai. Ketika emosi kita tidak divalidasi, ketika kita diajari tidak mengelola emosi dengan baik, Tuhan mau kita menjadi pemutus rantai untuk tidak melanjutkannya ke generasi berikutnya. Maleakhi 2 ayat 15, Tuhan menjanjikan keturunan-keturunan ilahi yang diserahkan melalui kita untuk dididik sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satunya supaya mereka bertumbuh secara utuh dalam sisi emosi. Bapak Ibu, mari apakah kita sudah merasa saya ada sesuai dengan yang Tuhan inginkan toh? Satu ketika ada seorang yang mau pasang figura di rumahnya Bapak Ibu. Berdua dengan istrinya, dia cari tempat yang bagus, mau pasang lukisan, di mana yang bagus ya. Lalu dia datang ke dinding, dia paku dinding. Lalu istrinya bilang, jangan di situ, pindah di sana. Pergi lagi, paku lagi dindingnya. Lalu dia pikir, kurang bagus di sini. Pindah lagi tempat lain, dia cari lagi. 5 tempat dia pindah Bapak Ibu. Pertanyaannya, waktu dia coba pakunya membekas nggak Bapak Ibu? Pasti ada bekasnya. 5 tempat dia paku, 5 tempat ada bekasnya. Apakah bekas itu bisa hilang? Ya harus panggil tukang rumah, diperbaiki dulu, dibersihkan dulu. Tetapi bekas tancapannya itu ada. Itu ketika kita mencoba mencari jalan pintas. Udah gak usah banyak ngomong, udah diam aja. Lalu kita mencoba melukai orang dengan kata-kata kita dan mengabaikan emosi orang. Bekas luka itu ada.
Dan tentu kita semua tidak ingin menjadi orang yang melukai orang. Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat untuk sesama kita. Mari kita pun menjadi berkat untuk orang-orang terdekat di sekitar kita. Orang-orang yang titipkan untuk kita. Nah, yang ketiga adalah menerima konsekuensi. Yang terakhir. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 11 dikatakan demikian. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kejadian 4 ayat 12 katakan, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu dan engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi ini. Jadi ada konsekuensi yang Kain harus terima ketika dia melakukan pembunuhan. Tuhan mengutuk dia. Kalau Kain akan bekerja di tanah itu dikatakan itu gak akan lagi memberikan hasil sepenuhnya buat Kain. Walaupun dia capek kayak apa dia gak akan mendapat hasil sepenuhnya. Setelah itu Kain menjadi seorang yang nomaden. Dia gak akan punya tempat yang tetap. Dari yang awal dia capek pulang, dia punya rumah, dia punya keluarga. Tapi karena perbuatannya dia gak punya rumah lagi. Dia akan keluar dari tempat yang biasanya menjadi tempat pembaringan dia untuk melepas lelah. Kain kehilangan banyak hal yang selama ini dimiliki. Karena dia tidak merespon benar emosi negatif yang dia miliki. Bapak Ibu. Dan karena itu tentu Kain protes. Bapak Ibu lihat di ayat itu kan. Ayat 13 dikatakan hukumanku itu terlalu besar daripada yang bisa aku tanggung. Ayat 14 dikatakan engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Oh, Ibu bayangin, Kain pikir nanti kalau aku gak ada tempat pulang, aku pergi kemana aja, nanti aku ketemu orang, aku bisa dibunuh di sana. Oh, Ibu bayangkan waktu itu cuma ada Habel, Kain, Adam, dan Hawa. Tapi karena Kain baru habis bunuh Habel, dia mulai pikirannya, aduh aku bisa bunuh orang lain bisa bunuh aku dong. Dia mulai bingung. Gitu. Dan mungkin juga ke depannya ada keturunan-keturunan dan dia tahu itu juga dari keluarganya dia. Tapi mungkin mereka juga akan membunuh dia. Ketakutan Kain akan kehilangan dari suatu hal yang berharga di dalam hidup. Bapak Ibu ketika kita mengambil satu langkah yang tidak benar itu pasti selalu ada konsekuensi. Tapi Tuhan bilang kalau itu tidak dijalani dan itu hanya menghindar saja, maka yang terjadi masalah itu tidak pernah selesai. Untungnya kalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-15 Tuhan bilang, nanti sekali-sekali tidak ada satupun yang akan bunuhmu. Tuhan tetap tahu Kain dalam kelemahannya, Tuhan tetap menjaga. Tapi dari hal ini kita belajar bagaimana Bapak Ibu. Kadang-kadang tuh kita kalau punya masalah sama orang, kita jengkel sama orang itu, apalagi itu mungkin orang tua kita, pasangan kita, anak kita gitu ya, bikin jengkel aja. Ingat terus salahnya Teta, gitu, ngenekek gitu. Kadang-kadang sampai sakit mungkin gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tapi ingat orang yang menjengkelkan itu yang adalah anggota keluarga kita sendiri. Dia hidup itu bukan hanya satu titik itu saja dengan kita. Dari semenjak dia ada dengan kita bersama, itu menghabiskan bulanan, tahunan kita bersama dengan dia. Itu bukan cuma satu titik kesalahan itu saja. Ada masa-masanya dia mendukung kita ketika kita butuh dukungan. Ada masa-masanya di mana dia menghibur kita ketika kita susah. Ada masa-masanya di mana dia membela kita ketika kita terjepit. Ada masa-masanya di mana kita dan dia tertawa bersama. Ada masa-masanya di mana kita bersyukur kita punya dia di dalam keluarga kita. Karena kalau tidak, kepada siapa lagi saya akan cerita sesuatu hal yang saya gak bisa bagikan orang di luar keluarga saya. Karena kalau tidak, pada siapa lagi saya akan melepas lelah jika tidak ada orang itu di rumah. Ada kalanya semua emosi positif itu hilang ketika kita membesarkan dan salah meresponi emosi
negatif. Atau mungkin di sisi lain ada kalanya kita mulai ngejudge orang. Ada eta mah gitu, si itu mah gitu, gak akan bisa berubah. Padahal Tuhan bilang, ayo bertumbuh. Artinya manusia dinamis, manusia bisa bertumbuh. Yang kita mengerti tentang dia itu bukan keseluruhannya dia. Bapak Ibu, saya mengerti tentang suami saya karena dia bicara dengan saya dan saya melihat tingkah lakunya. Bapak Ibu mengerti tentang saudara Bapak Ibu karena Bapak Ibu mengerti dia ketika dia bicara dan melihat tingkah lakunya. Tapi apakah kita betul-betul mengerti 100% tentang seorang? Mustahil. Mungkin kita mengerti 95%, yang 5%-nya kita tidak tahu. Apa yang bertumbuh di dia, bagaimana dia mencoba meresponi, bagaimana dia mencoba berjuang dengan kondisinya. Mari berikan ruang untuk seorang bertumbuh dengan kita memaklumi kesalahannya. Dengan kita mencoba mengajak dia bertumbuh dari kesalahan. Dengan mencoba kita mengiringi dia ketika dia menjalani konsekuensi dari kesalahan. Tanpa menutup, memberi batas bahwa kamu gak akan pernah bisa berubah. Aduh, itu berat. Mari pikir bahwa ini akan terus bertumbuh. Orang ini akan terus berkembang dalam hidup. Orang-orang yang Tuhan izinkan bersama dengan kita. Selamanya dia akan terus ada bersama-sama dengan kita. Orang-orang juga yang itu juga yang akan berbagi banyak hal dengan kita. Dari saat ini kita belajar 3 hal cara bertumbuh melalui emosi negatif. Yang pertama mari sadari dan kelola. Yang kedua mari bersikap jujur. Yang ketiga mari menerima konsekuensinya. Tuhan berkati kita semua, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga mengucap syukur atas siang hari ini Tuhan. Kami belajar bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kami yaitu anggota keluarga kami adalah orang-orang berharga. Yang mungkin mereka tidak sempurna seperti kami pun tidak sempurna. Ada kalanya mereka mengecewakan atau kami mengecewakan. Ada kalanya mereka mungkin lancang dan kami pun lancang sekali ketika menjawab. Tapi ajar kami dari setiap kesalahan yang terjadi dalam interaksi kami. Kami boleh bertumbuh dengan baik. Ajar kami setiap emosi negatif yang muncul dari kesalahan itu boleh dikelola menjadi sesuatu yang menumbuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati seluruh jemaat saat siang hari ini dengan kasih Kristus. Supaya kami semakin mengerti, kami belajar bertumbuh, diubahkan. Semakin hari, semakin sempurna seperti Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita belajar pagi hari ini tentang emosi ya, sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Gembala dan Ibu Gembala karena beliau harus memberkati pernikahan dari Bapak Simon Gunawan, jadi beliau meninggalkan tempat ini lebih dahulu ya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan sama-sama tutup kebaktian pada pagi hari ini. Bapak kami bersyukur pagi hari ini kami boleh belajar akan firman Tuhan untuk kami mengelola emosi negatif kami Tuhan. Dalam keseharian kami Tuhan, kami seringkali menghadapi hal-hal yang membuat kami menjadi emosi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengelolanya dengan baik, dengan mengelolanya dengan benar Tuhan, sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah itu semua menjadi rema buat kami semua untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak juga sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan juga kami akan memberikan persembahan, baik persembahan maupun perpuluhan. Agar apa yang kami berikan juga Tuhan untuk bisa bermanfaat untuk perkembangan gereja dan juga untuk kemajuan penyebaran Injil di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan saja.
maka berkat Allah memenuhi kehidupan kita, berkat Allah memberkati kesehatan kita semua, berkat Allah memberkati pekerjaan kita, berkat Allah memberkati keluarga kita, dan biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Bapa, Shalom saudara, kembali berjumpa di ibadah Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Kami sangat senang Anda hadir di sini. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Sepanjang bulan September, kita akan dibekali firman Tuhan seputar kehidupan keluarga. Hadirilah ibadah setiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehoboth sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah datang kepada Tuhan dengan hati penuh syukur dan tumbuh di dalam gerejanya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.